Hari kedua Muktamar ke-34 NU dibuka dengan sidang pleno dan pembacaan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Dalam sidang pleno yang berlangsung tertutup, Ketua Sidang M. Nuh mengatakan laporan pertanggungjawaban dari Said Akil Siraj sudah diterima dengan baik. Ketua Umum PBNU periode 2015-2020 Said Akil Siraj mengapresiasi keputusan sidang pleno yang menerima laporan pertanggungjawabannya. Alhamdulillah LPJ terima dengan baik. LPJ terima dengan seksama. Langkah selanjutnya apa yang untuk Muktamar ini? Harus lebih baik lagi. Muktamar harus menghasilkan keputusan yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Rekomendasi Ketua Pemilihan terserah Muktamirin dong. Terserah Muktamirin milih siapa bebas sesuai dengan nuraninya masing-masing. Yang penting LPJ tadi diterima, diapresiasi oleh seluruh wilayah dan seluruh cabang yang hadir. Sementara itu, agenda lain yang tak kalah penting hari ini adalah pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Salah satu kandidat Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 yang juga merupakan Khatib Am PBNU, Yahya Khalil Stakuf. Yahya menyebut telah mendapat dukungan lebih dari 400 pengurus wilayah dan pengurus cabang NU seluruh Indonesia. Berkumpul di situ 447 PBNU dan PCNU seluruh Indonesia, dan semuanya berikrar menyatakan bersama-sama kami. Terkait agenda pemilihan Ketua Umum, pihak Komite Pengarah Muktamar meyakinkan bahwa malam ini akan ada hasil dari pemilihan Ketua Umum PBNU. Terkait prosesnya, semua diserahkan kepada Muktamirin atau para anggota yang hadir. Pemilihan Ketua Umum, setiap cabang PW, PCE itu mengusulkan satu nama. Dari satu nama tadi itu kita list siapa saja yang dapat minimal 99 suara itu bisa maju ke tahap berikutnya lagi. Dari beberapa nama kandidat calon Ketua Umum PBNU, ada dua nama yang dianggap cukup kuat, yakni Ketua Umum Petahana Said Akil Siraj dan juga Yahya Khalil Stakuf. Said Akil Siraj saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya Said Akil Siraj juga pernah menjadi anggota MPR utusan NU di tahun 1999 hingga 2004. Sementara itu, Yahya Khalil Stakuf saat ini menjabat Khatib Am PBNU. Sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan juga sebagai juru bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. PBNU merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. NU juga dinilai memiliki peran penting dalam membangun Islam Nusantara di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari arena Muktamar ke-34 PBNU, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa, langsung dari Lampung. Tifal, selamat malam. Dari beberapa nama calon Ketua Umum PBNU yang muncul, ada dua nama yang disebut-sebut jadi calon yang paling kuat. Bagaimana perkembangannya menjelang pemilihan malam hari ini? Sebetulnya untuk perkembangan nama masih pada tataran dua nama itu tadi yang digadang-gadang atau yang berpotensi kuat akan menduduki posisi Ketua Umum PBNU untuk periode baru 2021-2026. Tapi penegasan dari beberapa wawancara yang saya lakukan dari beberapa anggota panitia ataupun juga anggota Muktamar ke-34 NU ini bahwa sebetulnya proses penentuan Ketua Umum ini tidak sama seperti pemilihan-pemilihan untuk acara-acara semisal pemilu begitu yang harus mendaftarkan diri baru kemudian akan dipilih. Ini semua berpotensi terbuka, nama-nama siapapun bisa muncul. Tapi ya betul bahwa ada dua nama yang sudah jauh-jauh waktu sebelum Muktamar ini mendeklarasikan diri akan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya. Nah, dua nama itu tadi sudah sempat disampaikan juga, ada nama petahana Said Akil Siraj, lalu juga nama Khatib Am PBNU Yahya Khalil Stakuf. Nah, kalau kita lihat keuntungan ataupun juga kelebihan dari dua nama ini sebetulnya di mata para nadiyin dari beberapa tokoh NU dan juga bahkan beberapa tokoh politik yang juga sempat saya wawancara, sebetulnya tidak ada nada negatif atau konotasi negatif, citra negatif dari beberapa pihak itu terhadap mereka berdua, setidaknya terhadap dua tokoh ini tadi. Kalau yang kita lihat pertama untuk nama Said Akil Siraj. Said Akil Siraj ini sebetulnya diuntungkan karena dia sudah menduduki dua periode
periode kepemimpinan sebagai Ketua Umum PBNU. Nah, apabila kemudian dalam periode atau dalam pemilihan hari ini ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU, maka ia akan menjadi sosok kedua setelah nama Abdurrahman Wahid yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terlama sejauh ini, sejak Nahdlatul Ulama ini berdiri di Indonesia selama 1 abad terakhir. Itu sisi lainnya. Kenapa kemudian ini juga jadi sisi lain? Karena dia sudah memegang jabatan cukup lama, lalu juga memiliki akar simpatisan cukup kuat bahkan di akar rumput begitu, dengan program-program yang bahkan dipandang sukses. Ada buktinya tadi kita dengar juga dari proses pelaporan ataupun juga pembacaan laporan pertanggungjawaban masa jabatannya di periode sebelumnya begitu, di 2015-2020 para peserta muktamar saat itu mengatakan menerima dan setuju atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Itu sudah jadi bukti yang cukup konkret saya kira. Nah, nama yang kedua ini terbilang cukup mudah diistilahkan begitu, dengan nama Khatib Am Yahya Khalil Stakuf, dengan profil yang cukup kuat, pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, bahkan pernah menjadi juru bicara Presiden begitu ya. Dan ini dipandang cukup meyakinkan bagi sejumlah pihak. Terlebih ia juga mengklaim waktu itu dalam beberapa kesempatan diwawancari oleh para media sudah mendapatkan dukungan mayoritas dari total jumlah pemilik suara sah di muktamar ini. Lebih dari 400 suara begitu yang dia dapatkan, yang disebut-sebut akan mendukung. Nah, pembuktiannya ada pada malam ini. Apakah betul klaim-klaim dari sejumlah pihak terjawab pada saat ini? Apakah Said Akil Siraj atau Yahya Khalil Stakuf atau mungkin ada nama lain? Ini yang kita lihat dinamikanya di lapangan, Sofi. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda langsung dari Lampung di gelaran Muktamar NU. Saudara, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 1926, NU kini bahkan beranggotakan lebih dari 108 juta kader. Apa arti penting NU secara organisasi, lembaga hingga perpolitikan Indonesia? Kita bahas bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Hasibullah Satrawi, pengamat politik dunia Islam yang juga kader muda NU. Bung Hasib, selamat malam. Bung Burhan, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Mas Burhan. Bung Burhan, saya ke Bung Hasib dulu ya. Ini soalnya dia yang punya gawe nih, kayaknya ada di Lampung. Bung Hasib, ini yang saya dengar tadi Anda ada di Lampung, pasti ikut memantau jalannya muktamar sejak kemarin. Apa saja catatan Anda sebagai kader muda NU tentang jalannya muktamar ini menuju nanti malam puncaknya pemilihan Ketua Umum PBNU? Ya, terima kasih Mbak Sofi dan pemirsa Kompas TV. Yang pertama yang ingin saya gambarkan adalah bahwa muktamar itu banyak hal yang terkandung di dalamnya dan penting untuk didekati dari berbagai macam pendekatan. Kenapa? Karena muktamar ini kalau boleh saya gambarkan dengan bahasa rakyat mungkin bisa disebut sebagai pesta rakyat, ya. Atau mungkin kalau pakai bahasa ibadah ini kayak semacam haji kecil gitu kalau dalam Islam. Kenapa? Karena banyak orang datang ke acara muktamar itu dengan niat masing-masing. Ada yang ingin sekedar mungkin jualan, ada yang ingin ketemu dengan ulama, ada yang ingin ketemu dengan teman, ada yang ingin lihat bagaimana prosesnya. Dan itu Mbak Sofi, saya rasakan kebetulan saya pakai darat dari Tangerang Selatan gitu ya. Itu antusiasmenya luar biasa. Dan sekali lagi ini mencerminkan bahwa muktamar ini yang kedua catatan saya, bukan hanya sekedar pemilihan ketua umum. Oke. Ya. Ini muktamar besar sekali maknanya dan banyak aspek yang penting menurut saya kita kaji. Walaupun memang di antara itu adalah ada masalah suksesi kepemimpinan yang itu kemudian banyak mendapatkan perhatian. Tapi sekali lagi ingin saya garis bawahi, bukan hanya itu urgensi dari muktamar. Ada juga soal misalkan pembahasan-pembahasan krusial berkaitan dengan bahasul masail, diniyah, kononiyah misalkan. Di mana itu dibahas tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat. Soal perlindungan terhadap PRT misalkan, itu juga mengemuka di muktamar. Dan itu alasan kenapa muktamar ini menjadi penting kalau di NU. Selain memang ada persoalan suksesi kepemimpinan yang menjadi perhatian utama dari Mas Burhan nanti. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Ada 4 nama yang sudah digadang-gadang jadi calon, tapi 2 yang paling kuat, Pak Said dan juga Pak Yahya. Kalau menurut Anda kira-kira kansnya lebih gedean yang siapa? Ya, kalau berdasarkan pemantauan yang lihat sana-sini, ketemu dengan orang-orang, terus spanduk-spanduk yang cukup banyak di lapangan, menurut saya
ini mencerminkan betapa memang para muktamirin itu menginginkan tokoh-tokoh yang terbaik dari NU yang nanti dipilih. Dan itu bisa kita lihat dari nama-nama yang muncul. Ada kayak Kang Said, kemudian Gus Yahya, kemudian mungkin juga Pak As'ad tadi juga disebutkan. Itu terus terang kalau dicek dari antusiasme di lapangan itu semuanya ada sinyal-sinyalnya. Tapi kan sekali lagi ini nggak bisa dipastikan hitung-hitungannya. Karena nanti yang menentukan adalah yang punya hak suara tadi gitu. Yang itu tidak tercerminkan secara langsung di dalam hiruk-hiruk muktamar, di mana orang begitu banyak datang ke sana kemari dengan berbagai macam agenda yang saya bilang tadi. Oke, ini saya mau jadi catatan kita bertiga bahwa Bung Hasib tadi saya tanya siapa yang lebih kuat, tidak ada jawaban pasti nih dari Bung Hasib. Saya mau pindah ke Bung Burhan kalau begitu. Sebelum ngomongin soal calon-calonnya, saya mau tanya dulu. Bung Burhan begini, Muktamar NU pasti ada pemilihan ketua umum PBNU. Ini kan bukan seperti politik elektoral, tempat orang memilih siapa yang mewakili mereka, siapa yang jadi pemimpin mereka, siapa presidennya, siapa wali kotanya, atau gubernurnya begitu ya. Tapi kok selalu ramai, selalu heboh, selalu menarik perhatian, dan kayaknya penting banget. Kenapa Muktamar NU sampai pada level itu? Ya, sebenarnya saya ingin memotret lebih jauh tentang perkembangan mutakhir yang patut untuk kita apresiasi ya. Mulai dari pembicaraan di komisi-komisi yang berkaitan dengan bahsul masail yang berhubungan dengan isu agama, yang berhubungan dengan isu kekinian, maupun yang berhubungan dengan isu-isu lain-lainnya. Itu kan sesuatu yang patut kita apresiasi. Ada pembahasan soal program, tapi saya paham bahwa kemudian kita lebih tertarik dengan pacuan kuda siapa yang ujungnya dipilih oleh Muktamirin sebagai ketua PBNU. Jadi soal horse race ini kan selalu yang menarik perhatian. Meskipun saya selalu berhati-hati terkait dengan bagaimana dinamika di NU, karena NU itu penuh drama. Jadi NU tanpa drama bukanlah NU yang kita kenal selama ini. Jadi kalau kita lihat Muktamar Jombang, Muktamar Makassar, ada banyak drama di sana. Dan kalau kemudian diringkuskan, mengapa banyak hal yang menarik dari diri NU, bahkan pemilihan ketua PBNU lebih dinamis ketimbang pemilihan ketua umum partai-partai, itu salah satunya karena posisi gigantik NU yang luar biasa besar. Jadi saya melihatnya dari satu sudut pandang elektoral, pemilih orang yang merasa dekat dengan NU itu 48% dari total orang Islam. Jadi itu satu. Jadi tidak ada calon presiden yang bisa menang tanpa dukungan NU. Yang kedua, kalau kita lihat Pilpres 2004 sampai sekarang, tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan dua provinsi ini adalah basis NU. Jadi ini yang kemudian menarik banyak keterlibatan pihak-pihak yang ingin mengamati secara lebih intensif. Jadi ada banyak proksi politik dalam kaitan pertarungan menuju NU 1, karena memang besarnya posisi NU dari sisi elektoral. Tadi saya sudah mancing Bung Hasib, nggak keluar nih siapa yang jadi jagoan ini paling paling unggul di antara para calon. Nanti akan saya tanyakan kepada Bung Burhan. Siapa tahu Bung Burhan kepleset untuk ngomong. Tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali setelah jeda. Bung Burhan, ada 4 nama calon Ketua Umum PBNU, tapi nama yang menguat itu ada 2, Kiai Said dan juga Gus Yahya. Kalau menurut Anda, siapa yang punya kans paling besar? Ya, munculnya 2 nama itu sendiri, Sofi, itu menunjukkan kedewasaan NU. Karena 2 nama ini dari sisi track record terhadap komitmen kebinekaan itu sama-sama kuat, sama-sama baik. Memang dari sisi kesiapan untuk menghadapi tantangan global yang lebih modern dan berat, Gus Yahya itu punya keunggulan.
Yaitu? Karena beliau punya jaringan internasional yang luar biasa kuat. Ini bukan karena saya orang Rembang ya, tetapi lebih karena fakta memang menunjukkan Gus Yahya punya jaring intelektual dan internasional yang luar biasa. Sebenarnya akan ideal kalau buat saya pribadi, Kiai Said Akil sebagai Rois Am, kemudian Gus Yahya, Khalil Stakuf sebagai Ketua PBNU. Jadi kenapa satu ideal? paduan yang kuat antara tradisionalisme dan semangat modern. Tetapi kan Kiai Said masih menginginkan posisi sebagai orang nomor 1 di jajaran Tanfidiyah, dan karenanya kita harus menghitung seberapa besar kekuatan keduanya dalam memenangkan pertarungan sebagai orang nomor 1 di jajaran Tanfidiyah. Nah, pada titik ini saya tidak ingin meng-underestimate Kiai Said, karena beliau cukup mengakar, apalagi sebagai Ketua Umum PBNU beberapa kali, tentu sudah punya semacam basis tradisional yang mendukung beliau, terutama di Jawa Barat. Tetapi Gus Yahya sendiri kan bukan figur baru. Beliau bagaimanapun pengurus PBNU, punya dukungan yang cukup kuat Jawa Tengah. Nah, yang menentukan tentu adalah wilayah Jawa Timur dan luar Jawa. Nah, kalau misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah sama-sama solid, masing-masing ke Kiai Said dan Gus Yahya, maka yang menentukan adalah wilayah di luar itu. Nah, nanti kita tunggu, karena tadi saya sampaikan, bagaimanapun ini sebenarnya saya pernah tulis di majalah Tempo dalam Muktamar Jombang beberapa waktu lalu. Jadi waktu itu ada banyak kejutan, Gus Mus yang terpilih sebagai Rois Am tidak bersedia, kemudian Kiai Ma'ruf, makanya saya selalu mencoba menghindar untuk menganalisis NU dari, ini saya sebut sebagai moving target. Karena targetnya itu selalu berubah. Jadi kalau kita tembak dengan analisis saat ini bisa jadi meleset. Lebih baik kita tunggu nanti. Justru karena ini bukan politik elektoral, makanya moving target terus gitu ya. Oke, tanggapan Anda Bung Hasib tadi mendengar beberapa analisis dari Bung Burhan. Ya, ada beberapa yang menurut saya nanti saya mau masuk dari apa yang disampaikan oleh Bung Burhan. Tapi yang pertama saya ingin sampaikan dari urgensi NU yang menurut saya itu sangat-sangat penting. Tidak hanya dalam konteks keindonesiaan, tapi juga dalam konteks regional, Timur Tengah atau bahkan global. Oleh karena itu saya sengaja di awal menggunakan perspektif yang agak multidisiplin ya. Mendekati Muktamar NU jangan hanya satu pendekatan. Karena banyak sekali dampaknya, banyak sekali aspeknya. Nah, kalau dalam konteks Indonesiaan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa NU itu salah satunya berperan sebagai poros. Itu kalau saya tulis ya di salah satu koran. Poros yang menancap kuat dan sebagai poros dia berjejaring dengan banyak hal. Dan dalam kehidupan bernegara, saya yakin Mas Burhan juga sama di situ, kita merasakan dampaknya gitu. Jadi ketegangan-ketegangan di antara ulama dan umarok misalkan, antara pemerintah dan rakyat langsung itu agak termediasi oleh adanya peran-peran seperti NU dan kelompok-kelompok yang serupa gitu, yang punya visi kebangsaan yang jelas dan berperan sebagai poros tadi. Nah, saya melihat sebagai pengamat Timur Tengah juga justru peran seperti ini yang juga ingin dikembangkan oleh NU ke depan. Makanya muktamar kali ini juga mengambil tema tentang hikmah NU untuk masyarakat dunia. Kenapa? Saya melihatnya begini Mbak Sofi. Kalau dulu zaman kemerdekaan itu menjadikan ukuran kita untuk saling solidaritas gitu. Kalau kita melihat Timur Tengah sekarang bukan kemerdekaan tapi ketidakstabilan politik. Dan menurut saya di bagian itu NU punya pengalaman yang luar biasa ya, yang bisa nanti masuk di sini. Nah, oleh karena itu saya ingin masuk tadi ke Mas Burhan, mendekati ini kita harus lebih multidisiplin tadi, dan saya senang dengan yang disampaikan Mas Burhan terakhir bahwa ini beda dengan pemilihan lainnya, karena kalau boleh saya bilang ini adalah organisasi yang banyak menghimpun para ulama. Jadi ini pemilihan ketua para ulama ya, organisasi keulamaan, keumatan yang walau bagaimanapun ya pasti ada rame. Tapi rame itu artinya menunjukkan bahwa di situ ada demokrasi, ada syuro, ada keseriusan di dalam bagaimana membawa Indonesia ke depan dan tata dunia global secara lebih umum gitu. Saya ingin melihat kita semua berada dalam pandangan itu. Ya Mbak Sofi. Begini, yang kami dengar adalah bahwa Muktamar NU kali ini itu para peserta Muktamar sepakat untuk mengedepankan cara musyawarah mufakat untuk memilih calon Ketua Umum PBNU. Nah ini
Nanti kira-kira pengejauhan tahannya seperti apa nanti malam? Adakah berbeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tadi disampaikan oleh Ketua Panitia juga ya, itu kan sebenarnya teori umumnya kan begini, kita itu kan menjadi tertib itu ketika dijadikan sebagai tatib, sebagai ketentuan. Jadi keadaban itu kan salah satunya dibangun daripada keteraturan terhadap peraturan yang ada. Dan soal pemilihan tadi disampaikan sudah clear, jadi nanti akan diusulkan siapa yang mendapatkan 99 dari para muktamirin yang mendapatkan hak suara, maka dia akan maju kepada tahap selanjutnya. Dan sekali lagi ini soal waktunya, kita nggak nunggu beberapa lama lagi, akan lahirlah yang kita anggap sebagai oleh para muktamirin sebagai pemimpin terbaik, siapapun itu, ya, siapapun itu, ini adalah pemimpin yang terbaik yang coba diberikan oleh NU untuk Indonesia, untuk dunia secara umum. Mbak Sofia dan Mas Burhan. Bung Burhan, kalau tadi Anda mendengar penjelasan dari Bung Hasib, nanti akan ada tata laksana dalam pemilihan ini, kira-kira ada dampaknya tidak dengan siapa yang nanti keluar sebagai, yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU? Oh tentu ya, tetapi sebelum sampai terkait dengan persoalan tatib, karena baru saja kan ada beberapa isu terkait dengan peserta yang dianggap tidak sah mewakili kantor cabang NU tertentu, itu sangat politis, tentu saja sangat terkait dengan siapa yang dianggap diuntungkan ya oleh hadirnya muktamirin yang dianggap tidak legal dan seterusnya. Tapi saya ingin lepas dari persoalan itu, Sofi. Kita lihat dulu, NU itu logonya kan menarik. Jadi logo NU itu digambarkan seperti tali bumi yang longgar, yang menyimbolkan pada dasarnya karakter NU yang bersifat inklusif dan menampung keberagaman pemikiran dan cara pandang. Coba lihat logo NU, itu kan talinya itu tidak keras, tidak mengikat ketat gitu ya, tetapi menunjukkan satu bentuk organisasi yang fleksibel, yang elastis, yang adaptif terhadap perkembangan zaman, yang akomodatif terhadap berbagai macam pemikiran, mulai dari yang spektrumnya warna-warni, liberal pluralis, hingga yang konservatif islamis. Itulah NU. Jadi menurut saya siapapun yang menang, itu harus mewadahi keragaman ini. Jadi jangan sampai keragaman pemikiran, keragaman corak pandang, itu direpresi oleh siapapun yang menang. Karena bagaimanapun itulah kekuatan NU. Nah, jadi saya mengharap siapapun yang menang, tentu masing-masing tim ses akan berjuang mati-matian untuk memenangkan calonnya, tetapi roh utama NU nggak boleh hilang. Nah, inilah NU exceptionalism, kekecualian NU yang bertumpu pada tadi semangat untuk merangkum demikian banyak keragaman yang ada di dalamnya. Bung Hasib, Bung Burhan, begini, banyak yang bilang bahwa NU itu memang ormas Islam begitu, tetapi identik dengan kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Ada pula yang kemudian melontarkan ormas rasa parpol. Kenapa kemudian tidak NU jadi parpol saja? Banyak yang menyatakan demikian. Saya mau tanya dulu pendapat dari Bung Hasib kalau ada yang melontarkan pernyataan seperti ini. Saya melihat begini, Mbak Sofi ya. Ini mungkin masukan untuk kita semua. Nggak tahu, saya bukan politik tidak penting. Politik menurut saya sangat-sangat penting. Tapi kalau kemudian semua hal kita politisir, itu akan menjadi masalah. Saya ingin mengatakan masyarakat kita itu terus terang ada kecenderungan ke sana. Ini mungkin Mas Burhan yang nanti ahlinya di situ. Di mana hal-hal berkaitan dengan politik dan mohon maaf itu kadang-kadang politik hanya dimaknai dalam konteks katakanlah kekuasaan saja. Bagaimana kekuasaan dijalankan itu tidak ada keterlibatan lagi setelah itu. Jadi menurut saya justru poin saya kalau untuk itu adalah dua. Yang pertama, NU sudah jelas ya, dengan kembali ke Hito maka dia tidak akan terlibat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis. Itu satu. Nah yang kedua, ini poin saya, ini juga kepada para politisi Mas Burhan. Gimana caranya agar tadi ya, jadi aset-aset bangsa kayak NU, mungkin Muhammadiyah dan yang lain ini, harus betul-betul kita tempatkan pada porsinya tadi. Jangan karena ingin menang, nah, semua orang mau diajak gitu. Jadi ini juga dua pihak gitu. Jangan hanya NU ataupun nanti ormas lain ikut-ikutan politik sementara memang ada kekuatan yang begitu besar. Narik-narik NU begitu ya?
bukan hanya NU tapi juga simbol-simbol lain gitu. Jadi itu PR-nya adalah bagaimana paradigma berpolitik kita itu jangan hanya paradigma untuk menang berkuasa. Dan ini bukan hanya di Ormas, ini juga ada di partai-partai politik yang berkaitan langsung dengan hal itu. Pertanyaan yang sama untuk Bung Burhan, dengan kita juga harus ingat bahwa beberapa waktu yang lalu NU ini juga disorot untuk urusan bagi-bagi kursi menteri. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, memang beberapa tahun terakhir, terutama di masa pemerintahan Pak Jokowi, anggapan atau tudingan semacam yang Mbak Sofi tadi sampaikan itu semacam menemukan justifikasinya. Jadi NU dianggap turun terlalu jauh dalam urusan politik elektoral, terutama berkaitan dengan polarisasi politik yang kita hadapi di 2 pilpres terakhir. Nah, tetapi kalau kita lihat ke belakang, itu sebenarnya posisi NU itu tidak pernah terpaku pada satu posisi. Jadi dia itu zigzag. Jadi pada masa Bung Karno pernah dekat sekali dengan pemerintahan Bung Karno, pada masa rezim Orde Baru NU menjaga jarak. Jadi NU itu tidak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan pada posisi tertentu. Dia akan mudah sekali ya menarik diri dari posisi yang awalnya dicap oleh pihak lain. Mungkin orang mencibirnya sebagai karakter oportunistik atau terjangkit short termism gitu ya, pemikiran yang jangka pendek. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, itu pada dasarnya itulah karakter NU mencoba untuk tidak didefinisikan dalam satu karakter tunggal. Jadi menurut saya ya, kritik tadi ada benarnya dan penting untuk dijadikan sebagai masukan buat muktamirin. Tapi menurut saya memang NU harus tampil sebagai penyangga, sebagai buffer zone. Jadi tidak boleh masuk terlalu dalam urusan politik praktis, karena NU melampaui urusan politik praktis itu sendiri. Tapi siapapun pihak itu harus ngalap berkah ke NU. Karena NU tadi buffer zone, dia menjadi penyangga NKRI, penyangga bumi, seperti logo NU yang diibaratkan seperti bumi yang diikat oleh tali yang longgar. Jadi pada titik itu proses pemilihan ketua PBNU sekarang itu menjadi semacam ujian, apakah pertarungan menuju NU 1 itu bagian dari pertarungan proksi politik menuju 2024, atau NU bisa lepas dari urusan tarik-menarik politik tadi, sembari mengedepankan pemilihan ketua umum yang betul-betul mampu menjawab tantangan zaman, dan pembahasan-pembahasan di komisi-komisi yang betul-betul luar biasa, gitu ya. Dan itu harus diwujudkan dalam rekomendasi program, dalam rekomendasi kegiatan, kebijakan yang betul-betul untuk kepentingan bukan hanya warga NU, tapi juga buat seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Betul. Terima kasih Bung Burhan, terima kasih Bung Hasib. Kita nantikan malam hari ini akan ada pemilihan untuk Ketua Umum PBNU. Jam berapa Bung Hasib? 10 ya? Jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11. Oke, kita nantikan bersama nanti. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda berdua. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.